sampai kepada hadis wa anha radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang mereka kaum muslimin untuk melakukan puasa wisal. Apa itu puasa wisol? Puasa yang terus menerus tanpa buka. Dilarang oleh Nabi Muhammad. Rahmatan lahum, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Rasulullah memiliki kasih sayang sampai dalam urusan ibadah pun Nabi Muhammad memperhatikan umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqalu, maka mereka para sahabat pun bertanya, innaka tuwasil, hai Rasulullah, bukankah engkau juga melakukannya wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi nglarang, kanjeng Nabi nglakoni. Ya untung ketemune dudu wong Tegal. Nek ketemune wong Tegal, ente Nabi jarkoni kok Nabi. Ngajar tapi orang lakoni. Ya untung ketemunya sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, engkau kan juga melakukan wisol. Kenapa melarang kami melakukan wisol? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni lastu ka haitikum, inni yud'imuni rabbi wa yasqini. Kata Rasulullah, saya ini enggak sama keadaannya dengan kalian. Makanya ada hukum yang kadang khusus untuk Nabi Muhammad, enggak bisa diikuti oleh umatnya. Jadi enggak semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad ini bisa kita ikuti, enggak semuanya hadirin, termasuk wisol ini. Nabi Muhammad memberikan kasih sayang kepada umatnya, kamu jangan melakukan wisol. Kemudian ditanya, panjenengan kan melakukan ya Rasulullah, saya enggak seperti kamu, kata Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan, inni yud'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku dikasih makan dan minum sama Tuhanku langsung. Ya enggak kayak kamu. Ya saya dikasih makan minum sama Allah. Kalau kamu keadaannya lain. Jadi enggak bisa sama antara Nabi Muhammad dengan kita semua hadirin. Jadi contoh misalkan, umat Islam on bojo papat bae aja luwih sing papat. Loh, panjenengan rolas Kanjeng Nabi. Sejen lain, jangan nganyang panjenengan. Jangan nawar. Ini hukum yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa kullu bani Adam, semua anak manusia, anak laki-laki itu nyambung nasabnya kepada bapaknya. Semuanya hadirin. Ya, kayak panjenengan mesti nyambung nasab ke bin bapaknya, bin bapaknya, bin bapaknya, semua secara umum. Ma khala walad Fatimah, kata Rasulullah, kecuali anaknya Fatimah. Ya, siapa? Mereka nyambung ke nasabku. Akulah ayah mereka, akulah nasab mereka. Gak sama kalau yang lain binnya ke bapaknya, tapi khusus untuk anak-anaknya Sayyidatuna Fatimah nyambung kepada Rasulullah. Nah inilah yang kadang-kadang ada orang protes, jadi keturunan Nabi jadi metune sing anak wadon. Ada kekhususan, nggak bisa disamaratakan. Nabi Muhammad yang mengkhususkan Sayyidatuna Fatimah keturunannya nyambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Sekalipun Nabi Muhammad melakukan wisol, nggak sama keadaannya dengan kita. Ya, makanya Rasulullah melarang mereka untuk melakukan wisol. Terus siapa jenengan sekalipun kuat nggak akan baik keadaannya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa sahabat datang ke rumah Nabi. Nabi Muhammad nggak ada. Kemudian sahabat ini tanya kepada istri Nabi Muhammad, wahai istri Rasulullah, bagaimana ibadah Nabi Muhammad? Bagaimana tahajudnya? Dijawab, oh tahajud Nabi Muhammad seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana ibadah Nabi Muhammad? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana puasanya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Kemudian 3 orang ini setelah mendengar bagaimana ibadah Rasulullah, mereka langsung heran, takjub. Mereka takjub dengan ibadah Nabi.
Ya Allah, Nabi, kata mereka, manusia yang maksum, dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa. Kita ini jauh dari Rasulullah. Ya, akhirnya 3 orang ini punya keinginan masing-masing. Satunya ngomong, saya mau tahajud terus, tidak akan tidur. Saya mau tahajud terus, tidak akan tidur. Satunya lagi mengatakan, saya mau puasa terus, nggak akan buka. Satunya mengatakan, saya nggak mau nikah selamanya. Sebab ning anak bojo ning kok ganggu, wis nyepani ibadah bae ora pan kawin. Ya, pulang ini sahabat 3 orang ini, Rasulullah datang, kemudian diceritai oleh istrinya, akhirnya ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan Nabi Muhammad 3 orang ini. Rasulullah kemudian mengatakan, kamu bertiga yang datang ke rumah saya, yang menanyakan perihal ini dan itu. Iya wahai Rasulullah. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Nggak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi Muhammad. Ya. Ulama ada yang menafsirkan itu ayat khusus untuk Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang bisa paling bertakwa, itu nggak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah lakinni asumu wa afdir wa usalliya wa arqud wa tazawwajun nisa. Kata Rasulullah, demi Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, akan tetapi aku tetap tidur. Sekalipun tahajud, aku tetap tidur. Enggak bergadang. Karena mata punya hak, diri kita punya hak untuk istirahat. Saya sholat, saya pun tidur. Saya puasa, saya pun buka, kata Rasulullah. Enggak terus-terusan, saya buka juga. Kadang sehari puasa, sehari buka. Kadang sekian hari puasa, sekian hari enggak puasa. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa tazawwajun nisa. Saya pun menikahi wanita, kata Rasulullah. Waman faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, dengan ajaranku, maka bukan golonganku. Ya, artinya apa hadirin? Nabi Muhammad ini mengatur syariat ini dengan luar biasa. Tidak dengan hawa nafsunya, enggak. Semua semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini umat yang paling disayang oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai mengatakan wa syauqah, alangkah rindunya saya, sungguh rindu saya. Kepada siapa ya Rasulullah? Ya, kepada siapa ya Rasulullah? Saya rindu kepada umatku di akhir zaman yang mana mereka beriman kepadaku tanpa melihat aku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad tuh walaupun gak pernah ketemu kita, mungkin ketika Rasulullah hidup kita ini mungkin belum ada. Bapaknya kita orang durung ana, mbaya durung ana. Cuma Nabi Muhammad sudah merindukan kita. Siapa mereka? Orang yang beriman kepada Rasulullah tanpa melihat dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hukum syariat ini pun hadirin Nabi Muhammad memperhatikan kita. Hadis berikutnya disampaikan oleh Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi' bin Rib'i radhiyallahu anhu qol, dari Abu Qatadah namanya Al-Harith bin Rib'i, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila sholati. Ya, sesungguhnya aku berdiri untuk melakukan sholat. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku pengen memperpanjang sholatku ini. Fa asma'a buka as-sabi, kemudian aku mendengar tangisan anak kecil. Ada anak kecil yang dibawa ibunya, yang dibawa bapaknya nangis. Fatajawwazu fi sholati, aku ringkes sholatku. Yang tadinya pengen diperpanjang, diringkes sholatnya. Karahiyata an asyqa ala ummi, saya takut barangkali menjadi beban ibunya. Dalam ibadah hadirin, Nabi Muhammad punya kasih sayang sama kita. Ibadah ini loh. Ya, yang tadinya kalau dipanjangkan tentu pahalanya lebih besar, Nabi Muhammad sengaja meringkas
sengaja pakai surat yang pendek supaya apa? Supaya tidak memberatkan ibunya yang sedang menggendong atau membawa anak kecil. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Kalau kemarin hadis yang sebelumnya diibaratkan seperti sebuah bangunan. Seperti sebuah bangunan atau seperti sebuah jasad, satu jasad. Yang apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, semuanya merasakan sakit. Sikile sing kepaduk, jempole sing kepaduk, ya, kukunya melekah, sakit. Tapi lisan yang teriak aduh, ya, kepala ikut pusing, badan ikut panas, malam nggak bisa tidur. Semuanya ikut merasakan sakit. Ini perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain. Apabila ada muslim senang, kita ikut senang. Kalau ada muslim yang sedang kena musibah, kena bencana, sedang sedih, kita ikut bersedih. Bukan terus ada saudara kita sedang sedih, saudara kita sedang susah, malah kita justru senang. Na'udzubillahi min dzalik. Ana wong lagi kena belai, kena bencana, kadiran musuhan, wah puas nemen, puas ladas ora gelem modar sisan. Ini kadang-kadang kita hadirin. Al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lain saudara, la yakhunu, la yadlimu, tidak mendoliminya, wala yuzlimu, tidak menyakitinya. Ya, tidak mendolimi, tidak menyakiti. Dolim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namanya apa? Dolim. Lawannya dolim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mendoliminya, tidak menyakitinya. Man kana fi hajati akhi, siapa yang menunaikan hajat saudaranya. Ada orang butuh, ada orang perlu sesuatu, kita menunaikannya, kanallahu fi hajati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong keinginannya, akan mempermudah keinginannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang meluaskan, memberi kelapangan atas kesusahan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan, memberikan kemudahan, memberikan kelapangan ya dari kesulitan-kesulitan besok di hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib, menutupi kekurangan seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat. Orang menolong mungkin gampang hadirin. Orang menolong mungkin gampang, banyak orang yang bisa menolong seorang muslim. Cuman yang susah ketika menutupi aib seorang, ini yang susah hadirin. Apalagi kalau orang itu mungkin gak cocok dengan kita, untuk nutupinya susah. Padahal dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat. Hampir semua dari kita hadirin punya aib, punya kekurangan. Ya, enggak siapa mesti punya kekurangan. Niki kula lan panjenengan cuman dibungkus baju koko sama kopiah putih. Ora kopiah ireng napa putih. Coba kalau enggak, waduh, banyak sekali aib kita. Yo ya. Akeh boleh. Banyak aib kita kalau dibuka mungkin enggak ada orang yang mau berteman dengan kita hadirin. Makanya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasulullah untuk menutup aib saudaranya. Sekalipun mereka berbuat maksiat, ditutup aibnya. Jangan diumbar. Jangan diumbar, apalagi direndahkan, apalagi dijelek-jelekan. Orang yang menjelek-jelekan, mengumbar aibnya seorang muslim, kapan waktunya dia pun akan dibuka aibnya. Imam Malik kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, saya menjumpai satu kaum di mana kaum tersebut banyak sekali aibnya, banyak sekali kekurangannya, tapi mereka diam, tidak membuka aibnya orang lain. Maka Allah tutupi orang tersebut.
daerah tersebut diberikan rahmat dan barokah. Ya. Tapi saya juga menjumpai satu kaum tadinya nggak ada aibnya, semuanya baik, ya semuanya terpuji, cuman mereka suka ngomong aibnya orang, akhirnya dibuka aibnya sama Allah, dijadikan baik banyak kekurangannya. Na'udzubillahi min. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain, la yakhunuhu, tidak mengkhianatinya, wala yakdzibuhu, tidak mendustainya, wala yakhdhuluhu, tidak mengabaikannya. Kullu muslim ala muslim, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram. Apanya yang haram? Irduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya, wa damuhu, dan darahnya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, takwa ini ada di hati. Bihasbi mri'in minasyar, cukup seseorang dikatakan buruk, ayyah kira akhahul muslim, yang mana orang tersebut merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi kalau kita mau lihat orang ini baik atau enggak, lihat saja dirinya, merendahkan muslim enggak, dia mencaci muslim enggak, dia mengkhianati muslim enggak, dia mendzalimi enggak. Cukup seperti itu. Ketika ada orang yang merendahkan muslim yang lain, kata Rasulullah, sudah bisa dipastikan orang itu adalah orang jahat. Orang itu adalah orang buruk, orang jahat. Na'udzubillahi min. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah saling hasud, wala tanajasu, janganlah kalian saling menipu. Najasu, najas, tahu najas. Najas ini tipu menipu dalam urusan harga. Sengaja menaikkan harga, ya, supaya apa istilah? Tujuannya untuk merusak pasaran. Ya, namanya najas ini. La tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual, ya, sebagian kalian atas jualan yang lain. Ya. Kalau ada orang sedang nawar di satu penjual, belum selesai tawar menawarannya, belum finish, panjenengan jangan ngrigoni. Misalkan kiai nganyang, regane pira? 1 juta, tak anyang 100 oleh. Ya. Terus kita orang karena lebih murah, wis kon tukune nanyong bae, kon tak men 850. Enggak boleh hadirin. Dalam jual beli Islam itu enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Selesaikan dulu baru nanti kita masuk. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim saudara muslim yang lain, la yadlimuh, tidak mendoliminya, wala yahdhuluh, tidak mengabaikannya, wala yahkiruh, tidak merendahkannya, wala yahdhuluh, tidak mengabaikannya. At-taqwa hahuna, takwa ini ada di hati. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, Nabi Muhammad memberikan isyarat ke dalam dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyar ayah kira akhahul muslim, cukup seseorang dikatakan jahat apabila merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh, setiap muslim dengan muslim yang lain adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Ini Nabi Muhammad berkali-kali mewanti-wanti kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, agar sesama muslim ini bersaudara. Enggak boleh saling menghasut hadirin. Hasud, tahu, hasud ini menginginkan nikmat yang ada dalam saudaranya ini hilang atau hancur atau binasa. Namanya apa? Hasud. Kadang dia enggak kepengin memilikinya. Dia enggak kepengin. Saudaranya atau tetangganya atau temennya punya mobil, dia nggak kepengin mobil.
Cuman bagaimana caranya supaya nikmat yang Allah berikan kepada temannya ini hilang. Ini namanya orang hasud. Lain dengan iri hadirin. Kalau iri ghibthah boleh. Ya. Ada saudara kita punya mobil, kita iri nggak ada masalah. Yang penting kita nggak menginginkan nikmat itu hilang. Namanya ghibthah, nggak ada masalah ghibthah. Iri ini nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah hasud. Ya, hasud ini penyakit yang luar biasa jahatnya hadirin. Saya sudah pernah menceritakan dulu ada seorang ulama yang dekat dengan raja. Saking dekatnya ketika masuk kerajaan nggak pakai protokol lagi sudah, nggak pakai protokoler kerajaan. Orang kan kalau mau ketemu presiden kan apa istilahnya banyak itu tahapannya banyak. Ketemu satpamnya dulu, satpam ketemu gini, baru ketemu presiden. Lah ini saking dekatnya dengan presiden, ulama ini langsung keluar masuk saja ke kerajaan tanpa melalui protokol kerajaan. Lah menteri merasa jadi menteri. Ya, menteri kan berarti orang terdekat presiden, pembantu presiden. Delengna anak ulama sing perak nemen karo presiden punya rasa iri dan hasud. Enak nemen kayak wong menteri dudu, gubernur dudu, wali kota bukan, kok blang-bleng bae manjing paring kerajaan. Iri dia. Akhirnya dia berniat untuk menghancurkan bagaimana caranya supaya ulama ini mati, ulama ini wafat. Akhirnya diatur segala macam cara hadirin, ya. Akhirnya si menteri ini membuat satu berita fitnah kepada raja. Ketika ulamanya ini pulang, maka menteri ini ngomong sama raja, "Wahai raja, kenapa menteri? Kamu tahu nggak raja? Tahu kenapa? Itu ulama yang biasa datang ke tempat panjenengan." "Oh iya saya tahu, itu orang dekat saya, orang kepercayaan saya." "Kamu tahu nggak? Ulama itu di luaran sana mengatakan kalau mulut kamu itu bau. Cangkeme kon ge mambu," jarene menteri niki. "Ah masa sih?" rajanya ngomong. "Ah nggak mungkin ah, dia dekat, dia hormat sama saya pun hormat sama dia. Nggak mungkin dia mengatakan demi." "Oh panjenengan orang percaya sih, nyong ge sinang jaba sing krungu. Ngomongnya nggak enak ini kayak gini." Ini biasanya model-model orang memfitnah seperti itu. Kon ora paham sih, ke nyong sing paham, ke nyong sing perek, nyong tanggane, nyong sing nang pasar, nyong sing sering ketemu. Kon ora paham, temenan sik baik gampang dibuktikan. Nanti besok kalau syekh itu, ulama itu datang lagi ke kamu, ke panjenengan, ya. Coba lihat panjenengan suruh dia mendekat ke panjenengan. Dipanggil syekhnya, suruh duduk dekat panjenengan. Mesti dia akan menutup mulutnya, menutup hidungnya karena merasakan bau dari mulut Anda. "Masa sih? Wis ora percaya dipraktekna bae wis." Rajanya percaya. Ya, ini bahayanya orang fitnah seperti ini hadirin, bahayanya orang hasud seperti ini. Dan mungkin di antara kita hampir semuanya menangi hal yang semacam ini. Yo ya. Ana wong sing ngomong ora enak, padahal orang lakoni kaya gue, tapi diomong ora enak. Itu sudah biasa, sudah biasa. Maning Habibmu sudah banyak sekali yang ngomong enggak enak sudah. Ya. Akhirnya apa? Si raja ini besoknya memanggil ketemu kembali dengan si ulama tersebut. Cuman pinternya menteri, besok harinya sebelum ulama ini, sebelum syekh ini menghadap raja, dipanggil makan terlebih dahulu ke rumahnya si menteri. "Wahai ulama, wahai syekh, saya panggil makan kamu nanti besok jam 10 pagi. Sebelum kamu menghadap ke raja, saya pengen kamu makan di rumah saya." Dipanggil makan, disuguhi makanan yang dibanyakin bawangnya. Jadi bawang putih diakehi. Bawang putihnya dibanyakin. Mangan dal. Akhirnya kan mulutnya nggak enak. Mulutnya kerasa bau. Orang kalau mulutnya bau, kalau ngomong sama orang masih ditutup. Misal kayak Habibmu kas mangan sate, bawangnya akeh. Dal. Cangannya kan mambu. Ini ngomong orang panjenengan perak-perak kamu sih tak tutup. Pripen, anak apa? Anak kabar apa? Bukan berarti mulut panjenengan yang bau, cuman karena mulut saya yang bau, kan seperti itu. Lah ini ulama ini setelah selesai makan langsung ke tempatnya raja. Rajanya manggil, "Hei syekh, sini duduk dekat saya, sebelah saya." Akhirnya nurut, duduk di sebelahnya, ngobrol. Syekh ini jawab karena nggak enak mulutnya bau, dia tutup
nggih raja, nggih leres. Pripun sih? Nah, si raja suudun langsung, oh bener menteri saya ini. Menteri saya ngomong katanya dia selalu ngomong mulut saya bau, pantes dekat dengan saya dia menutup hidungnya karena nggak mau bau mulut saya. Padahal si syekh ini nutup mulutnya karena mulutnya sendiri yang bau, bukan mulutnya raja. Cuman raja karena sudah disuntik omongan, karena sudah difitnah, dia ngerasa oh bener omongannya menteri, kurang ajar ya syekh. Ya lama saya dekat sama dia kok ternyata dia menghancurkan nama baik saya di luaran. Nah ini hati-hati hadirin, orang seperti ini bahaya. Cuman jangan khawatir, orang yang hasud semacam ini tidak akan sukses hidupnya, tidak akan sukses. Wis cekelin omongan Habibmu. Wong sing hasud model iki ora bakal sukses, hancur iya. Enggak bakal sukses, hancur iya hadirin. Sukses enggak bakal. Akhirnya si raja saking jengkelnya, dia percaya dengan omongannya menteri, dia nulis surat kepada algojo kerajaan. Siapapun yang menyerahkan surat ini, tolong langsung dihukum mati, penggal tanpa ada alasan apapun. Ente baca surat ini langsung penggal siapapun yang membawa surat ini. Nah, suratnya ditutup, dikasihkan ke ulama tersebut. Syekh, ini surat tolong sampaikan ke algojo saya. Oh iya siap. Nanti kalau panjenengan pulang saya titip surat ini ke algojo saya. Jadi isinya wis di siapapun sing nganter penggal sudah, nggak pakai lama. Akhirnya keluar dari kerajaan. Menterinya sudah nunggu apa ini yang terjadi nih. Dapat apa ini orang? Ya ini orang yang hasut seperti itu, kadang-kadang kalau yang dihasuti hancur dia senengnya luar biasa. Akhirnya keluar dari pintu kerajaan dia ngomongi, Syekh kenapa? Panjenengan gimana ketemu raja? Biasa, nggak ada masalah. Terus panjenengan disuruh apa? Ya ini saya disuruh ngantar surat ke algojo. Oh, apa surat apa? Saya nggak tahu, tapi biasanya raja kalau nulis surat buat saya biasanya isinya hadiah. Dan memang sering dikasih hadiah ulama ini. Biasanya hadiah. Kok bisa? Udah gini Syekh, panjenengan gak usah capek-capek ke algojo, biar saya saja yang nganterin. Wis panjenengan tak main hadiah bening nyong. Kita main 200 juta, wis panjenengan balik mari omah, duduk manis di rumah. Saya yang mengantarkan surat ini ke algojo. Perengasane dheweke bakal oleh hadiah sing raja ke dudu pit, bukan pit ini, bukan sepeda ini. Hadiahnya gede ini, ya. Akhirnya suratnya dibawa hadirin, bangga, wah seneng kayak nyimpan oleh duit, kayak nyompen 200 juta orang apa, kayak nyimpan oleh 2 M ge. Wes dibawa suratnya, kasihkan algojo dibaca. Oh ya siap, tutup sini kan, paring kayak apa telenan yang singgum, apa matinya apa karena? Loh kenapa? Perintahnya raja, siapapun yang bawa surat ini suruh dipenggal. Loh, bentar, ini salah paham. Gak ada salah pahaman. Niki jarene raja, tidak ada alasan apapun, penggal sudah, tanpa alasan. Oh nggak bisa, ini sebenarnya bukan saya ini yang mengantarkan. Yang mengantarkan ini saya ini. Oh nggak bisa, tidak ada alasan kata raja. Terus hajar, mati. Menterinya mati. Sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, Syekh itu datang ke kerajaan. Rajanya bingung, kok dene isi urip. Loh kenapa sih raja? Saya ini perintah. Oh ini dia ngomong, saya ini sebenarnya sudah bawa surat itu. Cuman menteri ini, ya mungkin menteri apa sih ya? Mungkin nakalan korupsi, arane menteri apa bola? Menteri ini aja nyebut. Menteri peranan janda saja sudah. Menteri ini ngiming-ngimingi saya, ya dikasih hadiah, saya terima saja. Dan dia yang mau mengantarkan suratnya. Loh, dia yang mengantarkan. Iya, ya alamat menteri yang mati guys lah kemana. Ya, akhirnya si raja di situ buka. Saya ini dikasih tahu menteri kalau kamu katanya mengatakan bahwa mulut saya bau. Kamu nyebarkan omongan seperti itu. Ya, raja enggak, saya enggak pernah ngomong seperti itu. Demi Allah saya enggak pernah ngomong seperti itu. Loh, kenapa kamu waktu dekat dengan saya kok nutupi mulut, nutupi hidung? Dia ngomong, sebelum saya ke panjenengan, saya diundang makan sama menteri itu. Dilalai bawangnya akeh tak pangan nyong kayo ngelih nemen, mulut saya bau. Akhirnya saya setiap ngomong sama panjenengan tak tutup karena saya habis makan bawang. Katanya si ulama tersebut. Oh,
Nah ini hadirin, hikmah yang bisa kita petik. Orang yang hasud tidak akan berhasil. Al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan pernah memimpin, tidak akan pernah berjaya, tidak akan pernah beruntung. Maka orang tersebut akan hancur. Naudzubillahi min. Cuman memang kadang-kadang hadirin, niki fitnahnya orang yang hasud ini berbahaya. Bisa menyebabkan nyawa orang ini melayang. Yo ya, bisa menyebabkan nyawa orang ini melayang. Coba seandainya kejadian seperti tadi, ya kemudian dipercaya dan terjadi, berapa banyak orang baik yang meninggal dunia atau yang wafat gara-gara orang yang hasud. Naudzubillahi min. Mulane syariat kita, agama kita memerintahkan kita disuruh berlindung daripada orang-orang yang hasud, seperti kita berlindung kepada setan dari setan. Makanya ada surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasin wa min syarri nafasin idza hasad wa min syarri hasidin idza wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang-orang yang hasud apabila dia hasud. Niki ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan disunahkan bagi kita untuk membacanya, terutama mau tidur. Kemudian apalagi ketika pagi hari ataupun petang hari kita diperintahkan atau dianjurkan untuk membacanya supaya terhindar dari kejahatan orang-orang yang hasud. Dan masih banyak lagi hadirin contoh-contoh atau cerita-cerita yang berkenaan dengan orang yang hasud. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Fir'aun. Di zaman siapa? Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal boleh? Nang ora kenal badar tau ngaji. Kenal boleh Fir'aun? Kenal? Kenalan nang ndi? Fir'aun ini pernah didatangi sama setan, sama iblis. Duk. Fir'aun. Orang enggak salah mau. Sapa nang lawang? Jare setane jare iblisnya, kon jare ngaku Tuhan, bisane takon. Tuhan kok takon jare gue. Oh, kawan bro, mancing. Masuk dia. Cerita. Kemudian si Fir'aun tanya sama setan. Setan, ada enggak makhluk yang lebih? Ya, kalau sekarang mobil lah. Saya nggak kepengin tetangga saya ini ya, punya mobil bagus. Hancurkan mobilnya wahai setan. Bunuh sapinya wahai setan. Kata setan, hei menungsa, kamu betul teman saya. Cuman urusan mati hidup saya nggak kuasa. Yang kuasa membunuh, yang kuasa mematikan, menghidupkan itu Allah Subhanahu. Saya nggak bisa kalau disuruh membunuh sapi tetangga ente. Sudah gini saja, kata setannya. Wis kayak bae wis. Kon kan ora seneng tangane kon duwe sapi. Bagaimana kalau kamu saya kasih sapi lagi 10 biji. Besarnya 2 kali lipat, lebih besar dari sapi tetangga kamu. 10 biji bukan 1, 10. Apa jari tanggane gue? Jari orang itu, kata manusia itu. Hei setan, yang saya inginkan sapi tetangga saya itu mati. Saya enggak kepengin punya sapi. Yang penting tetangga saya enggak dapat nikmat dari Allah. Mati itu. Jarene setan, sejak saat itu saya tahu wahai Fir'aun bahwa orang itu lebih jahat dari kita. Lu bayangkan, pandimen 10 kali lipat nggak mau. Yang penting tetangganya hancur. Yang penting saudaranya Nah ini bahayanya sifat hasud melebihi iblis dan Fir'aun. Naudzubillahi min. Makanya kalau sampai ada orang menginginkan nikmat saudaranya ini hancur, berarti itu tanda orang nggak punya iman kepada Allah. Loh kenapa nggak punya iman? Yang namanya nikmat itu semua berasal dari Allah. Yang ngasih tetangga kita mobil atau nikmat atau harta atau uang, itu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita nggak suka, nggak terima, nggak ridho dengan nikmat itu, seakan-akan kita nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu, atau kita mungkin nggak punya iman. Kita nggak punya apa? Iman, nggak punya keyakinan bahwa semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, ajaran agama kita mengajarkan kalau teman kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita dikasih nikmat sama Allah, dianjurkan mengucapkan selamat. Bukan malah kita menjelek-jelekannya,
bukan malah kita memusuhinya, bukan malah kita menuduhnya. Kae bisane sugih nyupang nyong weruh mangkat maring gunung gunung kawine nyong weruh mangkate padahal ora weruh ya. Cuman orang mau buat fitnah seperti itu hadirin. Ya, jadi hasud sama orang sana wong sugih diomongin kayak gue. Wong sugih kabeh niku sing gawe Gusti Allah. Jadi enggak perlu kita, apalagi kita enggak tahu sampai kadang-kadang pakai sumpah lagi yakin sung nyong weruh. Padahal ora weruh hadirin. Ora weruh kur jare-jare tok. Yakin nyong weruh numpak mobil. Ya numpak mobil ta ya sering numpak mobil. Cuman paring dine kan kita orang ngerti. Orang yang weruh arek ngetan ta pakai membaring Surabaya mau ke mana bisa saja. Nah ini hasud ini bahaya. Makanya ucapkan selamat supaya hati kita terhindar dari hasud. Supaya hati kita terhindar dari hasud. Ada teman kita dapat 5, oh mabruk, masya Allah, mudah-mudahan berkah, Allah yubarik fi. Doakan gitu. Kon tuku mobil duit sing ndi? Kredit apa utang apa kredit apa loan apa kontan? Coba hasud nih, orang hasud seperti itu. Kredit oh ya, kredit kan mesti kredit jukut pirang bulan. Nah ya gue. Ini hasud ini sudah. Ya, ada orang dapat nikmat sudah itu garis selamat sudah, nggak usah fudul, nggak usah kepo, nggak usah apa, nggak usah kepo, ingin tahu sudah. Ini seperti ini banyak hadirin. Hati-hati ya, mudah-mudahan Allah hilangkan sifat hasud dalam diri kita. Dan Allah jauhkan kejahatan orang-orang yang hasud dari diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pelajaran fikih kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Haram bagi laki-laki pakai sutra. Haram bagi laki-laki pakai apa? Sutra. Wa takhattum bidzahab, pakai cincin emas enggak boleh. Wa yahillu lin nisa, dan boleh dan halal untuk wanita. Wanita pakai emas, pakai sutra itu boleh. Wa qalilud dzahab, wa qalilud dzahab, sedikitnya emas, wa katsiruhu, dan banyaknya, fit tahrimi sawa, di dalam keharamannya sama. Enggak sedikit, enggak banyak, sama haramnya. Wa idza kana ba'du thawbi ibri sama, dan apabila ada orang pakai sutra, sebagian kainnya itu sutra, wa ba'duhu qutnan au qattanan, atau sebagian lagi katun, campur sutra dan katun, asalkan sama atau asalkan yang lain sutra itu lebih banyak daripada sutranya, ma la yamkunil ibraisamu ghaliban, ya. Boleh jaza lubsuhu, boleh memakainya selama sutranya itu enggak lebih banyak daripada kain biasanya atau katunnya. Ya, ini mengenai emas dan sutra. Jadi emas ini hadirin haram dipakai untuk laki-laki. Makanya hati-hati yang tunangan, sing gaya-gayanya tunangan kayak nang TV-TV kayak tukar cincin but lah. Maaf. Ini tukar cincin nggak boleh nih, laki-laki pakai emas nggak boleh hadirin. Kok ada tukar cincin? Maksudnya apa? Ya, jangan ikut-ikutan artis sudah. Panjenengan punya syariat, panjenengan punya aturan hadirin. Tukar-tukaran cincin apa maksudnya? Kalau kita ngasih cincin sama calon nggak ada masalah. Lo tukar cincin cincin kan geblek nih gitu. Ini ada aturannya, nggak boleh, haram hukumnya. Dan keharaman ini hadirin memang sudah diharamkan, ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan subhanallah, ternyata ini saya barusan tadi buka. Kenapa kok ada segi ilmiahnya emas ini diharamkan bagi laki-laki? Jadi katanya kalau emas dipakai laki-laki, ini akan masuk zat emasnya itu, atom emasnya itu masuk ke dalam kandungan, terus kemudian campur di darah, ya, yang akhirnya jadi penyakit. Ya, penyakitnya Alzheimer apa karena apa? Wah iya sing ya ke payung ngomong.
Karena apa? Itu nggak tahu penyakit apa. Pokoknya ada penyakitnya hadirin. Loh, kenapa di wanita enggak? Kan sama-sama manusia. Ternyata hadirin di wanita diciptakan oleh Allah ada lemak di dalam kulit yang bisa menetralisir atomnya emas. Atau seandainya lemak dalam kulitnya nggak ada kemudian tercampur dengan darah nggak ada masalah karena wanita ada haid setiap bulan. Itu atomnya hilang bersama dengan haid. Ajib ya. Subhanallah. Ini Rasulullah nggak pakai ilmiahan. Rasulullah memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu. Haram hukumnya bagi laki-laki pakai Cuman kita pakai emas bukan karena segi ilmiahnya hadirin. Kita nggak pakai emas bukan dari segi ilmiahnya. Cuman kita nggak pakai emas karena ini aturan agama kita. Mulai sing nganggo emas cepet-cepet dibuang. Wah, mau apa-apa. Takdol ora tak engko. Perak boleh, kalau perak malah sunnah. Cincin ini perak sunnah. Ini perak dudu ya, kayongnya perak ini. Perak ini cincin sunnah. Cuman kalau emas nggak boleh hadirin. Kalau emas itu nggak boleh. Ya. Sedikit banyaknya emas itu nggak boleh. Sama, haramnya sama. Lain halnya dengan sutra. Kalau sutra hadirin, sutra itu ya. Kalau kain yang lain lebih banyak daripada benang sutranya, maka boleh. Atau sama. Ya, Imam Syafi'i membolehkan, sama pun boleh. Yang penting sutranya nggak lebih banyak daripada kainnya. Paham ya? Sutra bagaimana bib ilmiahnya? Yang kontak bilang tulio, takon dokter kayak Pak Edi nanti. Ya. Ini ada segi ilmiahnya, tapi ada segi ilmiahnya ataupun nggak ada, tetap ini aturan daripada Nabi kita Muhammad, aturan daripada agama Islam, ya harus kita ikuti, harus kita turuti. Ini masalah emas. Jadi sedikit banyaknya emas ini haram, nggak boleh buat laki-laki. Kalau buat perempuan boleh-boleh saja, silahkan buat perempuan nggak ada masalah. Dan keharamannya ini hadirin keharaman dipakai ya, karena dipakai. Ada yang mengatakan haramnya ini kenapa diharamkan? Sebab emas ini kalau dipakai laki-laki menyerupai wanita. Dan itu tadi yang saya katakan atom-atom yang menyerap ke dalam tubuh kita ini akhirnya akan mengubah wong lanang sing donge jantan dadi kaya wong wadon. Jarene kaya gue jare saya enggak balas. Jadi lembek lah. Jadi lunglai gitu ya. Jadi lunglai. Nah, ini emas hadirin. Jadi sedikit banyaknya enggak boleh. Kalau sutra masih diperkenankan. Kalau 50% atau lebihnya itu adalah kain biak. Ada yang mengatakan lagi dalam madhab Syafi'i juga mengatakan kalau sedikit sutranya sedikit tapi kelihatan. Jadi misalkan ditenun, ternyata ditenun di bagian depan mencolok misalkan. Bagian depan mencolok kelihatan. Tapi bagian belakangnya semuanya bukan sutra, sampai bawah bukan sutra. Bagaimana? Lah tetap haram karena mencolok. Karena mencolok enggak boleh. Ada yang mengatakan lagi sutra banyak nggak apa-apa, yang penting yang terlihat itu yang biasa, sutranya umpetan yang jero ditutupi benang, sekalipun lebih banyak nggak apa-apa. Ya, cuman secara umum kalau sutranya lebih banyak, ya kainnya lebih sedikit, kain yang lain lebih sedikit, maka haram hukumnya. Ya kalau sama masih boleh, kalau banyak kain yang lain boleh juga, nggak ada masalah. Pun ini masalah emas dan sutra. Ya, sampai di sini ada yang tanya hadirin. Dari tadi yang pertama kita bahas sampai terakhir kita membahas ini ada yang ditanyakan. Ada yang tanya. Pakai perak boleh? Boleh. Ya. Pakai emas campuran. Emas campuran nggak boleh juga karena sedikitnya emas dan banyaknya itu sama. Makanya hadirin kalau ada tukar cincin tolong panjenengan kalau disuruh tukar cincin jangan mau. Ya. Kalau ngasih cincin sama calon nggak ada masalah. Cuman jangan tukar cincin apalagi dipakai si laki-laki itu pakai emas. Jangan hadirin, emas ini hukumnya haram dipakai laki. Beb nganggo untuk emas oleh. Kalau gigi emas nggak apa-apa. Ya, karena untuk menggantikan atau mungkin hidung kita powal diganti emas hidungnya nggak ada masalah. Loh, iya apa? Jari kita putus diganti emas jarinya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ya, boleh saja. Nah, gigi emas kalau sudah ada di tubuh seseorang kemudian orang itu meninggal, kalau bisa dicopot nggak menyakitkan, copot nggak apa-apa.
Tapi kalau nggak bisa dicopot, harus pakai tang terus ditarik nonong sampai, nah nggak boleh, menyakiti mayit atau menyebabkan kehormatan mayit ini jadi rendah, maka nggak boleh. Ada yang tanya tentang emas dan perak? Tak kasih takon? Atau tanya yang lain sudah, nggak mesti harus emas, mumpung ada waktu. Ada yang nanya? Ya, Mas Ali. Menggantikan yang lepas diganti pakai gigi lagi, nggak apa-apa. Gigi apa? Gigi yang lepas diganti gigi. Giginya siapa? Gigi palsu nggak apa-apa. Emas, pakai emas pun nggak apa-apa. Pakai emas pun nggak ada masalah. Kalau untuk mengganti gigi palsu pakai emas nggak ada masalah. Hidung poal diganti pakai emas nggak apa-apa. Ya. Cuman nanti kalau emas kemudian orang yang meninggal dunia bisa dicopot. Kalau nggak bisa terus menyakiti mayit, maka jangan. Ya. Ada yang lain? Sudah ada? Belum? Sudah ada? Ada yang lain? Nggak ada? Ya, Mas Pak Ali. 85 gram 85 gram atau 20 mithqal. 20 mithqal itu setara dengan ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90 gram. Cuman nisabnya emas itu 85 gram dengan emas murni. Bukan emas yang enggak murni. Emas murni pira? Cong sing ngapal. Cokim. Pira? Enggak, regane pira? 800. Pira? Wow. Pira? 950. Congkon piye nyong? Tuku nang kon wae murah. 450.000 dikali 85. Nah, termasuk orang yang punya simpanan lebih dari 80.750.000 ya, dengan 85 gram dengan 1 gramnya berapa? 950, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah disimpan selama 1 tahun. Kalau sudah disimpan selama 1, dikeluarkan berapa persen? 2,5%-nya ya, dikeluarkan 2,5%-nya. Ada yang lain? Cukup. Laki-laki sunnah pakai cincin perak. Sunnah pakai cincin perak. Anggo watu sing apik, virus, jamrut, kecubung, aja nganggo emas. Mutiara pun dia mengatakan walaupun enggak haram cuman makruh. Ya, karena menyerupai wanita. Jadi misalkan menyerupai wong wadon, kowe wong lanang ora jantan maning. Enggak jantan lagi nanti. Ya. Nah, cukup? Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar.
التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والركب العالية الرفيعة وضعه مقاما محمودا الذي وأده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين Enggak. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تحرمنا ما إنك لشر وقدر وإحسانا وجودا وامتنانا وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, beberapa permintaan hadiah Fatihah untuk saudara kita yang meninggal dunia. Ya, di antaranya ada yang masuk ke WhatsApp saya, yaitu Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Agus Kustiarso, Jalan Mejasem, ya, yang wafat tadi pukul 5. Minta hadiah Fatihahnya. Dan untuk semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian permintaan hadiah Fatihah untuk yang sedang sakit, siapapun dari keluarga kita, dari kerabat kita, tetangga kita, semuanya yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Al-Fatihah. Kemudian rutinan malam Kamis di Masjid Zainal Fajri mulai ba'dal maghrib sampai Isya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menghadirinya. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat untuk kita semuanya, barokah dari majelis ini, amin ya rabbal. Dan sedekah rutin serta infak rutin setiap selesai sholat masih terus dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan dari harta kita, amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.